Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Bapak dosen, Pak Rahmadi Rahman, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul dan melaksanakan presentasi mata kuliah jaringan komputer ini. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai protokol jaringan berdasarkan transport layer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota saya. Pertama, saya sendiri yaitu Anggun Lestari selaku moderator pada presentasi kali ini, dan ada Zulkifli, dan ada Pinkan Ayu Fitri, ada Mutiara, dan juga Citra Indah Lestari. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasi kali ini. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Transport layer adalah salah satu lapisan penting dalam model referensi OSI atau lapisan keempat, dan juga ada dalam model TCP atau IP atau lapisan ketiga. Lapisan ini berfungsi untuk menyediakan komunikasi end-to-end antara aplikasi yang berjalan pada host yang berbeda. Artinya, transport layer memastikan bahwa data yang dikirim dari satu aplikasi pada sebuah perangkat dapat diterima dengan benar oleh aplikasi tujuan di perangkat lain. Lapisan ini juga bertugas menghubungkan aplikasi dengan jaringan yang ada di bawahnya. Dua protokol utama yang bekerja pada lapisan ini adalah Transmission Control Protocol atau TCP dan User Datagram Protocol atau UDP. Adapun fungsi dari transport layer adalah pengalaman port atau multiplexing dan demultiplexing. Sebuah komputer dapat menjalankan banyak aplikasi jaringan secara bersamaan. Transport layer menggunakan sistem pengalamatan yang disebut port number untuk membedakan lalu lintas data antar aplikasi. Selanjutnya, melakukan segmentasi data menjadi bagian kecil agar dapat ditransmisikan, serta menyusunnya kembali saat diterima. Yang selanjutnya, mengatur kontrol koneksi, baik dalam bentuk connection oriented seperti TCP maupun connectionless seperti UDP. Memberikan kontrol aliran atau flow control agar pengirim tidak membanjiri penerima dengan data berlebihan. Yang terakhir, melakukan kontrol kesalahan atau error control untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan saat transmisi data. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada pemateri kedua. Baik, Dipersilakan. terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan materi, yaitu manfaat transport layer. Yang pertama, abstraksi jaringan yang menyediakan antarmuka yang bersih dan sederhana bagi lapisan aplikasi, menyembunyikan semua detail rumit dari jaringan di bawahnya. Yang kedua, keandalan komunikasi yang menawarkan opsi untuk komunikasi yang andal, memastikan data tiba tanpa kesalahan berurutan dan lengkap, yang merupakan syarat mutlak bagi banyak aplikasi. Yang ketiga, efisiensi pengguna jaringan. Melalui multiplexing, satu koneksi jaringan dari sebuah host dapat digunakan secara bersamaan oleh banyak aplikasi penghemat sumber daya. Next. Adapun kelebihan dan kekurangan transport layer, yaitu yang pertama, kelebihan komunikasi end-to-end yang jelas, yang memastikan data dari aplikasi pengirim sampai ke aplikasi penerima. Kedua, keandalan tinggi TCP, ada mekanisme acknowledgement, retransmission, dan error control. Yang ketiga, data berurutan, sequencing, pakai data digunakan urutan aslinya. Yang keempat, kontrol aliran flow control yang mencegah pengirim mengirim data terlalu cepat dibanding kemampuan penerima. Yang terakhir,
multiplexing. Banyak aplikasi bisa menggunakan jaringan bersamaan lewat port yang berbeda. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama overheat tambahan karena ada head protokol atau TCP lebih besar dari UDP. Yang kedua, latensi lebih tinggi, butuh handshake untuk membuat koneksi. Yang ketiga, kurang fleksibel. Jika kebutuhan aplikasi berubah, sulit beradaptasi atau terutama di model tradisional. Yang keempat, tidak cocok untuk semua aplikasi real-time. Aplikasi seperti video call atau game lebih baik pakai UDP bukan TCP. Efisiensi tergantung protokol, TCP lebih andal tapi berat, UDP lebih ringan tapi kurang andal. Oke, terima kasih kepada pemateri kedua atas penyampaian materinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri ketiga. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun materi selanjutnya itu Transmission Control Protocol atau disingkat dengan TCP. TCP adalah Protocol Connection Oriented yang memastikan data dikirim secara andal dan berurutan dengan mekanisme handshake, flow control, dan error control. Protokol ini cocok untuk aplikasi yang membutuhkan akurasi tinggi seperti HTTP, email, dan VTP. Adapun kelebihan dari TCP ini yaitu andal, data berurutan, dan kontrol dan terdapat kontrol kesalahan dan memiliki kekurangan yaitu lebih lambat dan overheatnya besar. Next. Oke, selanjutnya ada User Datagram Protocol atau disingkat dengan UDP. Nah, UDP adalah protokol connectionless yang mengirim data dengan cepat tanpa handshake tetapi tidak menjamin data sampai utuh atau berurutan. Contoh untuk aplikasi real time seperti streaming, VoIP, dan game online, yang dimana UDP ini memiliki kelebihan yaitu cepat, ringan, dan overheatnya kecil, tetapi memiliki kekurangannya itu tidak andal, data bisa hilang, dan tidak beraturan seperti TCP sebelumnya. Oke, baik. Kepada pemateri ketiga telah menyampaikan materinya. Selanjutnya akan disampaikan kepada pemateri keempat. Kepadanya dipersilahkan. Baik, hari ini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan transformasi layar yang terbagi menjadi dua protokol utama yaitu TCP dan UDP. Pertama, TCP atau Transmission Control Protocol. TCP bersifat andal dan berurutan. Artinya data yang dikirim dengan aman, utuh, dan sesuai dengan urutan. Contoh pemanfaatannya ada 4, yaitu pertama membuka website HTTP dan HTTPS. Nah, saat kita membrowsing TCP memastikan halaman tampil lengkap tanpa ada data yang hilang. Yang kedua, mengirim dan menerima email SMTP, IMP, dan POP3. TCP menjamin pesan sampai dengan benar. Nah, yang ketiga, transfer file seperti Google Drive atau FTP. File yang diunggah atau diunduh dijamin tidak akan rusak. Nah, yang keempat, internet banking dan e-commerce. Karena butuh transaksi yang akurat dan aman, maka TCP sangat diperlukan. Nah, yang kedua itu UDP atau User Datagram Protocol. UDP digunakan ketika kita butuh kecepatan dan real time, meskipun ada risiko data yang hilang. UDP juga memiliki 4 contoh, yaitu pertama video call di WhatsApp, Zoom, atau Google Meet. Suara dan gambar tetap terkirim meski kadang ada paket yang hilang. Yang kedua, streaming musik atau video di YouTube, Spotify, atau Netflix. Tetap lancar meski ada data yang hilang. Yang ketiga, game online seperti PUBG, Mobile Legends, atau Free Fire. Butuh respon yang cepat agar tidak lag. Yang keempat, DNS atau Domain Name System
membantu mencari alamat IP dengan cepat dan mengakses website. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu transport layer memegang peranan vital dalam arsitektur jaringan dengan menyediakan jembatan komunikasi yang logis antara aplikasi di host yang berbeda. Pemahaman mendalam terhadap dua protokol utamanya, TCP dan UDP, mengungkapkan adanya pertukaran fundamental antara keandalan dan kecepatan. TCP dirancang sebagai protokol yang tangguh dan dapat diandalkan, memastikan setiap bit data sampai ke tujuan dengan benar dan berurutan melalui serangkaian mekanisme kontrol yang kompleks. Hal ini menjadikannya pilihan utama untuk aplikasi di mana integritas data adalah prioritas mutlak seperti transfer file dan email, meskipun harus dibayar dengan kecepatan yang lebih rendah. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.